Apakah engkau mengizinkan Tuhan memberkatimu, bahkan ketika engkau merasa hancur atau tak layak? Inilah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Peringatan Santo Cyrilius, Sang Rabi, dan Methodius, Sang Uskup, dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Februari, menghormati Rasul abad ke-9 untuk Slavia, yang menginjili Eropa Tengah, dan menciptakan alfabet Glagolitik untuk liturgi Slavia. Saudara-saudara Yunani ini dikenal sebagai pelindung persatuan antara tradisi Timur dan Barat. Mereka menerjemahkan Alkitab dan buku-buku liturgi menjadi Slavonik, mempelopori penggunaan bahasa daerah dalam liturgi. Cyrilius meninggal di Roma pada tanggal 14 Februari tahun 869 dan dimakamkan di Basilika di San Clemente. Methodius meninggal pada tanggal 6 April tahun 885 di Moravia. Mereka memainkan peran utama dalam perkembangan budaya masyarakat Slavia dan berfungsi sebagai jembatan spiritual antara tradisi Timur dan Barat. Dalam surat apostoliknya pada 31 Desember tahun 1980, Santo Paus Yohanes Paulus yang kedua, sebagai seorang Slavikia, menghormati kedua bersaudara ini dengan gelar pelindung Eropa. Dan pada tanggal 2 Juni tahun 1985, ia mendeklarasikan mereka sebagai rasul bagi bangsa Slavia, dalam rangka memperingati ratusan tahun karya penginjilan mereka. Deklarasi ini menyoroti kontribusi mereka bagi kesatuan gereja, menyeimbangkan tradisi Timur dan Barat, dan peran mereka sebagai misionaris. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini, orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Diberkati, dipatahkan dan dibagi. Dalam Markus 8 ayat 1-10 ini, Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan, menunjukkan belas kasih-Nya yang dalam, dengan menyediakan berlimpah bagi mereka yang mengikutinya di padang gurun. Mukjizat ini menyoroti Yesus sebagai penyedia utama, yang menopang tubuh dan jiwa, menandakan Ekaristi, dan menantang kita untuk membagikan apa yang kita miliki. Yesus digerakkan oleh kebutuhan fisik orang banyak, menekankan bahwa Tuhan peduli dengan perjuangan kita sehari-hari. Seperti para murid, kita sering bertanya-tanya bagaimana kita dapat menangani tantangan yang sulit dengan sumber daya yang terbatas. Yesus meminta apa yang kita miliki, betapapun kecilnya, dan melipat gandakannya. Tindakan mengambil, memberkati, dan berbagi roti mencerminkan Ekaristi, di mana Yesus memberi makan gerejanya dengan tubuhnya sendiri. Kita dipilih oleh Tuhan yang diakui, bukan karena kesempurnaan kita, tapi karena nilai kita sebagai anak-anak terkasih-Nya. Berkat ini terjadi dalam keseharian kita, sebagaimana kita menjalani iman kita. Di tengah kekurangan dan penderitaan kita mengandalkan rahmat Tuhan dan berhubungan dengan kehancuran orang lain.
sebagaimana tubuh Kristus dipatahkan di kayu salib. Kehancuran kita sendiri memungkinkan kita untuk diubah. Kita diutus untuk menjadi makanan bagi dunia yang rusak, berbagi bakat, kasih, dan hidup kita dengan orang miskin, yang terpinggirkan, dan orang-orang di pinggiran. Ekaristi adalah panggilan yang harus dipatahkan dan dibagikan untuk orang lain. 7 bakul yang tersisa menunjukkan kelengkapan rahmat Tuhan, dan panggilan untuk percaya bahwa dalam mengikutinya, kebutuhan kita yang terdalam terpenuhi. Bacaan Injil ini mengundang kita untuk membawa sumber daya kita yang terbatas kepada Yesus dalam iman, memungkinkan Dia untuk mengubah kelangkaan kami menjadi kelimpahan demi orang lain. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Cyrilius dan Methodius, engkau mendedikasikan hidup kalian untuk pelayanan Tuhan. Engkau melayani dengan kreativitas, keterampilan, dan banyak tekad. Mohon doakan kami, agar Tuhan dapat menggunakan kami sebagai instrumen rahmat penyelamatannya kepada mereka yang membutuhkan, membawa kabar baik dengan cara-cara yang mereka pahami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.